Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril dengan nomor stambuk M1B1 18028. Saya dari kelas Ilmu Lingkungan A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu sanitasi dan kesehatan lingkungan. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi. Adapun yang akan menjadi rumusan masalah dari tugas saya, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih. Yang kedua, berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari. Yang ketiga, berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat Indonesia dalam sehari. Yang keempat, air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, maka air bersih harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, biologi, dan radiologi. Bandingkan dengan peraturan dari dua negara lain, apakah terdapat perbedaan, dan jelaskan perbedaannya. Yang kelima yaitu penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4. Jelaskan masing-masing bagaimana cara penularannya, jenis penyakitnya, dan dampaknya bagi kesehatan. Yang keenam, jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan dua contoh dari dan yang diterapkan oleh negara lain. Adapun tujuan dari tugas saya yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan air adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Fungsi air tidak dapat dipisahkan dan digantikan oleh senyawa lain. Yang kedua yaitu berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari. Untuk keperluan minum, maka dibutuhkan air rata-rata sebesar 5 liter per hari. Berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat Indonesia dalam sehari? Secara keseluruhan, kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat Indonesia diperlukan sekitar 60 liter per hari. Nah, yang keempat, air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, maka air bersih harus memiliki persyaratan fisik, kimia, biologi, dan radiologi. Download file Permenkes nomor 907/Permenkes SK 7/2002 dan Permenkes nomor 416/Menkes per/9. Nah, adapun perbandingan dari dua negara lain yaitu Jerman, tanggung jawab untuk peraturan kebijakan dalam penyediaan air publik dan sanitasi di Jerman dibagi antara EU, Perundang-undangan untuk Kualitas Air dan Pengolahan Sumber Daya Air. Organisasi penyediaan air publik dan sanitasi bagaimanapun tetap menjadi hak prerogatif negara anggota. Negara bagian Jerman memainkan peran kunci di sektor ini dengan menetapkan antara lain kerangka hukum untuk persetujuan tarif. Kota Madya yang secara hukum dipercayakan dengan penyediaan layanan memainkan peran tidak langsung dalam mempengaruhi posisi kebijakan yang berkaitan dengan air dan sanitasi melalui asosiasi komoditasnya yang berpengaruh. Mewakili kota-kota terbesar dan Deutscher Städte und Gemeinden mewakili kota-kota kecil. Kualitas air minum dipantau oleh Departemen Kesehatan Masyarakat Kota dan Kabupaten. Yaitu Prancis, tingkat nasional kerangka hukum untuk pengolahan sumber daya air, penyediaan air dan sanitasi terdiri dari 3 undang-undang utama. Undang-Undang Air tanggal 3 Januari 1992, penguatan hukum perlindungan lingkungan tanggal 2 Februari 1995, dan Undang-Undang Lingkungan Air dan Perairan tanggal 30 Desember 2006. Yang terakhir mengubah kerangka Waterfalls arahan ke dalam hukum Prancis. Di tingkat pemerintahan pusat, beberapa kementerian berperan dalam pembentukan kebijakan penyediaan air dan sanitasi. Kementerian Ekologi, Energi, Pembangunan Berkelanjutan dan
perencanaan wilayah. Kementerian Kesehatan bertugas memantau kualitas air minum, Kementerian Dalam Negeri bertugas menguasai pemerintah daerah, dan Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang mewakili Badan Air bersama dengan Kementerian Ekologi. Yang kelima, penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4. Jelaskan masing-masing bagaimana cara penularannya, jenis penyakitnya, dan dampaknya bagi kesehatan. Yang pertama itu waterborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air penyakit, melibatkan media air dalam proses minum, di mana air yang diminum mengandung penyebarannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penyakit waterborne disease merupakan penyakit yang disebabkan higienitas air yang buruk. Adapun penyakit yang disebabkan oleh water disease yaitu diare. Penyakit yang ketiga, water-based disease, penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contohnya adalah Schistosomia. Penyakit Schistosomia disebabkan parasit oleh cacing Tremadona atau cacing daerah genus. Yang keempat yaitu water related insect vector mechanism, adalah penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang bersebagian atau seluruh perlindungan berada di air. Jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan 2 contoh yang ditetapkan oleh negara lain. Yang pertama itu pemantauan kualitas air. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan-keluhan oleh masyarakat tentang buruknya kualitas air pump, apalagi jika ditinjau dari beberapa parameter yang termasuk senyawa polutan, misalnya trihalomen, kloromenol, pestida, dan lainnya. Karena selama ini pihak PAM tidak pernah memeriksa parameter-parameter yang termasuk senyawa polutan mikro tersebut. Selain itu, ada hal yang dapat menyebabkan adanya keracunan dalam masalah standar kualitas air ini, yakni adanya beberapa standar kualitas air yang dikeluarkan. Adapun perbandingan dari 2 negara lain, yang pertama itu India, Swachh Bharat Mission yang berfokus pada penanganan krisis air dan penanganan dalam bidang sanitasi sebagai gerakan nasional yang mendorong pembangunan sanitasi yang lebih baik. Swachh Bharat Mission dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2014 dan memiliki tujuan free open evacuation yang hendak dicapai pada Oktober 2019. Adapun Singapura, daur ulang air limbah dengan New Water. Pengolahan air limbah ini juga menggunakan teknologi tinggi untuk mendaur ulang air kotor menjadi steril dan higienis. Teknologi daur ulang air untuk menggunakan membran mutakhir dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi steril kembali. Adapun kesimpulan dari tugas saya itu, sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan, sedangkan air adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Untuk keperluan minum maka dibutuhkan air rata-rata sebesar 5 liter per hari. Masalah penyediaan air bersih menjadi hal yang sangat penting diperhatikan untuk menjamin kesehatan masyarakat, sehingga dapat sangat penting bagi tenaga kesehatan termasuk mahasiswa kesehatan masyarakat untuk mengetahui dan menguasai definisi dan persyaratan secara kualitatif dan kuantitatif air bersih dan penyakit-penyakit yang dapat menular menjadi perantara air, serta mengetahui cara mencegah dan penanggulangannya. Dengan dipahaminya aspek tersebut diharapkan agar penyediaan air bersih ke masyarakat tetap optimal dan segala masalah maupun penyakit yang timbulkan dapat dicegah dan ditanggulangi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.